Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 16 September 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Unakko mabiar, ay ahudo dongammo. Unang biahatokko, ay ahudo debatam. Ahu margogoyhokko, huhut mangurupiho. Huhut maniupiho, marhite-hite siamun ni hati gorakku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Sukabumi, Jawa Barat, ada sebuah jembatan gantung yang bernama Situ Gunung. Jembatan gantung Situ Gunung ini berada di tengah hutan, dan itu merupakan satu jembatan gantung yang terpanjang di Asia Tenggara. Panjangnya ada 247 meter, lebarnya kira-kira 1,2 meter, tingginya di atas tanah itu 107 meter. Maka kalau kita berdiri di atas jembatan itu dan melihat ke bawah, sangat dalam sekali hamparan hutan yang bisa disaksikan di kiri dan kanannya. Ketika kita berjalan di atas jembatan itu, apalagi orang-orang yang fobia ketinggian, pastilah akan sangat takut dan gemetar. Namun, ketika para penjaga itu memberitahu ada safety belt atau pengaman yang bisa menjamin kita akan aman-aman saja kalau berjalan melalui jembatan gantung tersebut dengan kekuatan jembatannya, dan juga bagaimana setiap bagian-bagian dari jembatan itu dijamin tidak akan mencelakakan orang yang melaluinya atau menyeberangi. Tentu menurut pengalaman saya pribadi itu sangat berguna, membuat saya akhirnya berani berjalan menyeberang jembatan Situ Gunung itu. Seperti demikian halnya ketika kita berjalan dalam kehidupan yang mungkin kita seperti terasing, terbuang, bisa saja kita tidak percaya diri untuk melangkahkan kaki kita. Namun apabila ada seorang yang benar-benar hadir, yang menjamin keselamatan, keamanan kita, itu pasti sangat berguna, menghibur, memberi kekuatan dan kepercayaan diri bagi kita untuk tetap melangkah walau tetap harus menjalani kesulitan itu. Penghiburan yang sama yang telah disampaikan Allah kepada umatnya melalui Nabi Yesaya di teks ini. Umat Tuhan yang ada di dalam pembuangan, yang sengaja dibuang Tuhan karena dosa pelanggaran mereka, untuk membaharui hidup, untuk memurnikan seluruh umatnya, maka mereka harus terbuang. Di tengah-tengah pembuangan itulah kabar sukacita, penghiburan ini disampaikan melalui Nabi Yesaya, bahwa sesungguhnya Tuhan yang berkata supaya mereka tidak takut. Tuhan akan menyertai mereka termasuk di pembuangan itu,
Tuhan juga yang akan meneguhkan mereka, yang menolong mereka. Ini juga menjadi penghiburan bagi kita di zaman ini. Jikalau dari antara kita saat ini ada yang merasa terbuang, tersisih, atau tersingkir, atau sedang berjalan dalam perjalanan yang menegangkan dan sangat membahayakan, firman Tuhan ini yang menghiburmu dan yang menjadi jaminan bagimu untuk memantapkan langkahmu tetap berjalan, walau terasa sulit, walau terasa terancam. Tetapi Tuhan berfirman bagi kita hari ini, jangan takut. Sebab Dia Tuhan Allah kita akan menyertai langkah kita. Dia Tuhan kita akan senantiasa meneguhkan dan menolong kita. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya supaya kita sampai kepada kemenangan. Inilah menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah hari ini. Sesulit apapun kehidupan, tetaplah melangkah dengan percaya diri dan dengan penuh keyakinan dan penyerahan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan dengan tangan kanannya senantiasa menuntun kita sampai kepada kemenangan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami untuk terus melangkah. Walau perjalanan kami ini sulit, walau terkadang kami merasa kami terbuang, disisihkan dan disingkirkan, tapi firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai, akan senantiasa meneguhkan, menolong dan menuntun kami dengan tangan kanan-Mu sampai kepada kemenangan. Ya Tuhan, kiranya demikianlah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.